Oke, terima kasih untuk waktunya. Karena ini saya melanjutkan tugas kemarin waktu saya di Solo, yaitu pelaksanaan kegiatan on-the-job training OJL yang dilaksanakan di Solo yang diselenggarakan oleh BPGTK Provinsi, yaitu adalah pelatihan guru BK tentang bagaimana metode pembelajaran atau penanganan permasalahan yang ada di sekolah, kayak gitu. Terima kasih untuk kedatangannya Bapak Ibu guru semuanya. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kemarin saya sudah praktekkan ke beberapa dua kelas, terutama kelas 10-8 dan kelas 10-10, dan nanti saya akan jelaskan kenapa saya mengambil materi tersebut, kayak gitu. Biasanya sebelum saya memulai hari ini, mungkin saya akan ngasih olahraga sedikit ke Bapak Ibu guru semua, karena ini tentunya dalam proses pembelajaran kan tentunya harus ada gerakan ya yang harus Bapak Ibu jalankan semuanya, kayak gitu. Mohon maaf Bapak Ibu guru, mungkin bisa berdiri semuanya. Oke. Nanti ikuti yang ada di meeting ya, layar. Di desain semuanya ikuti gerakannya. Bersamaku yang hebat, bentuk cinta dan bersahabat, dengan tulus menggunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, bukan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, juga mengembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, hubungkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah berat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus arah kepentingan. Oke, terima kasih Bapak Guru semuanya. Jadi tentunya itu adalah salah satu hal yang mungkin kemarin saya dapatkan, yaitu tentang jurus BK hebat. Tetapi saya hanya menyampaikan sedikit aja ya tentang jurus BK hebat itu apa saja sih. Oke. Oke, sebenarnya
yang nanti saya dapatkan di bawah itu semuanya, yaitu tentang kenali potensi, terus kemudian tentang kelola emosi, terus kemudian tumbuhkan resiliensi, kemudian jaga konsistensi dan koneksi, kolaborasi, dan menata situasi. Jadi kemarin selama kurang lebih 4 hari saya mendapatkan 7 jurus itu yang sama Bapak Ibu guru yang sudah dapat pelatihan sebelumnya, kayak gitu. Dan hari ini saya akan tidak mengajarkan ini, tapi bagaimana saja yang sudah saya praktekkan selama 2 minggu ini ada 2 kelas yang materi ini, yaitu adalah kenali potensi dan juga kelola emosi. Lanjut Pak. Oke. Di sini saya akan, kenapa sih saya mengambil masalah tentang kenali potensi, ya? Karena mungkin Bapak Ibu guru semuanya pastinya sudah paham ya tentang bagaimana banyak siswa-siswi kita itu kebingungan terhadap potensi diri mereka sendiri, kayak gitu, kayak betul ya Bapak Ibu ya? Nah, itu yang menjadi kendala kita semuanya, kayak gitu. Terus kemudian banyak sekali dari anak-anak itu merasa kurang percaya diri dan kesulitan menentukan arah cita-cita. Maka dari itu tugas guru BK sebenarnya di setiap sekolah itu harus mengenal bagaimana karakter dan bakat minat siswa tersebut, kayak gitu. Tentunya dalam hal kecil apapun itu bisa ditanyakan langsung sama temannya, ya. Yang pertama itu dari hobi. Kalau dia hobinya olahraga, ataupun dia suka matematika, ataupun dia menyukai hal-hal yang tentunya tentang akademik, ataupun tentang olahraga, ataupun praktek, itu adalah salah satu mungkin keunggulan dari dirinya. Itu hal yang kecil ya Bapak Ibu guru. Tentunya selain kalaupun tidak tahu sama sekali ataupun takut dengan arah yang akan dilaksanakan, kemarin juga saya dapat link bagaimana tentunya ada alat tesnya dari kemarin di dinas. Saya dapatkan linknya, yaitu lanjut Pak. Ini tujuannya ya. Terus kemudian lanjut Pak. Nah ini kelihatan ya. Terus lanjut. Oke. Jadi di sini ada beberapa kecerdasan ya yang dimiliki oleh kemampuan setiap orang maupun kita sendiri juga pastinya punya kecerdasan, yaitu adalah cerdas visual spasial. Itu apa sih cerdas visual spasial? Itu adalah anak-anak yang suka membaca ataupun menulis, pandai menyusun teka-teki atau menafsirkan gambar. Itu. Kemudian yang kedua adalah cerdas linguistik, yaitu mudah mengingatkan informasi, enjoy membaca atau menulis, suka berdebat dan semacamnya, kayak gitu. Langsung Pak. Nah, terus kemudian yang kedua adalah cerdas naturalistik, tertarik pada mata pelajaran kayak biologi dan semacamnya, gitu. Kemudian cerdas logis matematika, itu adalah cerdas yang anak-anak yang abstrak atau matematika atau berhitung. Kemudian cerdas musikal, itu anak-anak yang suka seni, terutama pegang alat musik dan semacamnya. Kemudian cerdas interpersonal dan cerdas kinestetik. Oke, lanjut Pak. Oke, kemarin anak-anak kan saya suruh mengisi linknya ya Bapak Ibu. Itu tentang bagaimana anak-anak untuk mengisi bakat minat mereka sendiri. Yang saya lihat anak-anak itu adalah bagaimana caranya itu mengajarkan untuk suka membaca. Karena kemarin beberapa anak itu mengerjakannya ada yang cepat, ada yang lambat, seperti itu. Ya karena mungkin anak-anak yang cepat itu suka yang namanya membaca, ya. Jadi dia membaca tuh langsung memahami apa isi soal tersebut. Tapi ada juga anak-anak yang sulit membaca ataupun lama untuk memahaminya, seperti itu. Jadi saya kasih waktu sekitar 5 menit. Ada anak-anak yang mungkin menjawabnya butuh sekitar 15 menit maupun 10 menit, kayak gitu. Padahal soalnya ya cuma berapa item aja, seperti itu. Oke, itu adalah karakter anak seperti itu. Terus kemudian kemarin setelah ditentukan anak-anaknya seperti itu, akan keluar dari hasil dari seperti ini, yaitu adalah salah satunya misalkan cerdas visual ataupun cerdas verbal linguistik ataupun cerdas naturalistik. Jadi tergantung masing-masing anak tersebut mengisinya seperti apa. Kalau anak-anak tersebut mengisinya asal-asalan,
nanti juga hasilnya juga pastinya salah. Tetapi kalau anaknya tersebut mengisi sesuai dengan apa namanya, dipahami sesuai dengan bakat minatnya sendiri, insya Allah sih hasil datanya juga insya Allah juga benar seperti itu. Kemarin anak-anak ini setelah hasilnya keluar, saya rencanakan kalian itu mau menjadi profesi apa sesuai dengan apa yang ada di sini kayak gitu. Terus kemudian pengen kuliah di jurusan apa yang berkaitan dengan hasil tersebut kayak gitu, dan kuliah di mana kayak gitu. Saya jelaskan juga beberapa jurusan kuliah yang ada di Purwokerto gitu ya, dan beberapa kampus terutama perguruan tinggi negeri, karena untuk pemberian informasi seperti itu harus sejak dari kelas 10, kelas 11, agar nantinya kelas 12 anak-anak itu tinggal memilih ataupun istilahnya nggak bingung untuk memilih jurusan yang mana. Padahal dari kelas 10 dan kelas 11 kita sudah sering memberikan informasi berkaitan dengan mata kuliah tentang karir seperti itu Bapak Ibu. Tentunya banyak, ini contohnya Pak. Nah ini salah satunya ya, mungkin nggak kelihatan nih Bapak Ibu. Ini ada anak-anak yang contohnya itu Bapak Ibu kenal itu nggak bukan ya? Safela, Sahila, ya itu anak 10 MB8, itu anak 10-8 itu sebenarnya anak model ya, kalau nggak salah. Ya anak model itu kemarin waktu proses pembelajaran dia cerita sama saya, Pak, kalau saya ini sepertinya anak yang interpersonal, itu bagaimana dia sudah mengenal dirinya sendiri dan juga dia bisa mempengaruhi orang lain seperti itu, anak-anak seperti itu. Dan dia cita-citanya mau jadi CEO. CEO itu adalah sebuah apa namanya ya, sebuah pimpinan bagaimana itu sebagai kepemilikan gitu Bapak Ibu, sebuah perusahaan seperti itu. Nah itu Safila itu sebenarnya juga kadang izin gitu Bapak Ibu untuk menjadi bintang iklan atau artis gitu ya. Paling kalau nggak salah, paling kalau nggak salah. Ceweknya duduk di belakang kayak gitu. Itu adalah salah satu murid unggulan kita, seperti itu. Dan sebenarnya banyak sekali keinginan anak-anak yang mungkin pengennya seperti itu. Tetapi biasanya kalau anak cita-citanya sudah tinggi gitu ya, pengen kuliah di UGM, kemudian jurusan teknik dan semacamnya, itu biasanya saya ngobrol sedikit sama anak-anak itu ya mohon maaf karena mungkin pekerjaannya orang tuanya karena mungkin guru atau semacamnya, ya itu yang menjadi hambatan oleh peserta didik kita kayak itu. Dan saya sih biasanya sama Pak Nangga gitu mendorong untuk anak-anak itu rajin untuk mencari beasiswa. Apalagi beasiswa itu pastinya sangat banyak sebenarnya, baik sama pemerintah maupun swasta seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang kurang mampu itu pastinya akan kami dorong untuk harus tetap kuliah dengan ketersediaan biaya, tetapi juga harus ada usaha kerja keras dari anak tersebut. Dari proses kelas 10 juga harus rajin ikut lomba, terus kemudian dari kelas 11 juga dia juga harus aktif di kegiatan organisasi maupun lomba kayak misalkan K2SN dan semacamnya seperti itu, agar nantinya lomba sertifikat itu juga akan menambah nilai kelas untuk nanti mendaftar ke perguruan tinggi negeri kayak gitu tanpa adanya biaya sebesar itu. Dan anak-anak juga menceritakan banyak hal dari ini, bahwa mereka sebenarnya banyak sekali cita-citanya seperti itu, tapi kadang juga mereka juga masih bingung mau kuliah di jurusan apa kayak gitu. Tetap kemarin juga ngobrol sedikit masalah jurusan ini, terus kemudian program kerjanya seperti apa kayak gitu. Dan banyak anak-anak kita itu sebenarnya pengen cita-citanya mau jadi misalkan polisi dan mungkin tentara, tetapi di sisi lain juga mungkin harus ada semangat dan motivasi dari dirinya mereka, kemudian dari dukungan dari orang tua, Bapak Ibu guru. Itu yang harus kita kedepankan, menjaga konsistensi dari anak-anak itu sendiri kayak gitu. Ini ada salah satu pilihan anak-anak yang sudah saya fotokan hanya beberapa saja, karena ini mungkin pilihan mereka, tetapi terkadang nanti juga
cita-citanya mereka pasti akan berubah ya. Dari kelas 11 mungkin nanti bisa berubah dan hasil finalnya nanti kelas 12 yang mungkin butuh adanya konsisten dari pilihan mereka sendiri kayak gitu. Oke. Lanjut Pak. Nah, evaluasinya kemarin beberapa siswa itu mampu mengenal potensi mereka sendiri, oke. Terus kemudian antusiasnya juga alhamdulillah siswa semuanya mau terbuka ya terhadap keinginannya mereka, kemudian cita-citanya, terus kemudian hambatannya apa saja sih kira-kira untuk mengejar cita-cita kalian. Alhamdulillah mereka semuanya mau bercerita semuanya tanpa adanya sifat yang tertutup atau semacamnya kayak gitu. Terus kemudian bisa mampu mengidentifikasi potensi dan membuat rencana untuk pengembangan mereka masing-masing. Karena kemarin juga saya sedikit menjelaskan tentang TKA ya, kelas 10, tentunya ada beberapa kelas 10 itu sudah mengikuti les tambahan di luar. Jadi mereka sudah menyenangkan sama orang tua itu, mereka sudah menyenangkan untuk bagaimana caranya mereka bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Salah satunya mereka ikut les di luar. Sudah beberapa anak itu mulai ikut les yang ada di luar seperti itu. Oke, kok. Lanjut. Oke, tindak lanjutnya adalah guru BK melakukan bimbingan lanjutan secara individual baik siswa yang masih bingung atau membutuhkan arahan lebih dalam mengenai potensi dan perencanaan karir. Tentunya guru BK itu seminggu sekali ada beberapa jadwal kelas konseling yang datang ke guru BK seperti itu tentang masalah karir ataupun masalah yang tentunya yang dialami oleh anak-anak tersebut kayak gitu Bapak Ibu guru. Banyak di antara anak-anak itu juga terutama kelas 12 itu juga masih bingung tentang TKA dan tentunya masih mikir tentunya nanti kalau misalkan nggak terima di negeri mereka ada plan kemana sih selanjutnya yang tentunya mereka jangan sampai untuk kuliah itu tertunda. Nah itu yang biasanya menjadi obrolan kita semacamnya kayak gitu seperti itu. Nah ini sedikit dokumentasi ya tentang foto yang sudah saya selenggarakan sekitar awal bulan September kemarin kayak gitu. Lanjut. Oke, gitu ya Bapak Ibu guru tentang pelatihan sesi 1 tentang materi kenali potensi kayak gitu. Selamat pagi Pak Lutfi. Boleh bertanya Pak? Oke, silakan bertanya Pak. Nanti saya setelah ini ada lanjut sesi 2 kayak gitu tentang materi selanjutnya. Kayak gitu nggak apa-apa. Yang slide tentang cerdas apa tadi Pak? Cerdas. Yang pertama tadi. Cerdas visual, cerdas. Tipe-tipe potensi ya Pak Bambang ya. Jadi penting sekali bagi kita. Saya juga mau bertanya Pak Lutfi. Itu Pak. Cerdas visual spasial, cerdas verbal linguistik, ya. Izin tanya Pak, kita punya murid di kelas 15 itu ada Ilham Tafka Nugroho Pak. Itu anak kalau kita tidak kenal, mungkin kesannya itu apa ya? Responsif, tetapi kalau ditanya teknis dia nggak paham. Jadi itu mungkin masuk kategori ABK ya Pak. ABK. Kelas 15 Pak. Sama di kelas 12 Mandiri 1 Fahreza Fauzan. Nah, kalau kita ada sedikit paham malah pembelajaran bisa mengerti kalau Fahreza itu udah putus asa hidupnya. Bahkan kemarin katanya pengen mengakhiri hidup Pak. Saya persilahkan ya, segera ya karena lama-lama malah masih hidup sampai hari ini. Pertanyaan saya gini Pak, dari kajian BK, apakah murid kita yang seperti Pak Reza atau seperti Ilham Tafka Nugroho itu termasuk tidak dalam kategori cerdas yang disebutkan panjenengan tadi? Apa masuk dalam kategori cerdas yang disebutkan panjenengan? Ada cerdas visual, spasial, cerdas verbal, linguistik dan yang lain-lain Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pertanyaannya yang cukup bagus sekali.
Pak Lutfi menambahkan pertanyaannya Pak Bambang. Kebetulan saya kan mulai kelas 5 ya. Ya, betul. Saya mau bertanya, Pak Bambang sudah duluan. Ya. Saya mau tanya ini, kita kan topiknya menggali, memahami potensi murid. Betul. Ini penting sekali. Kebetulan Pak Lutfi pengamatnya di kelas 8, tidak di 5 ya. Yang ada ini banyak bapak ibu guru yang ada di 5 sudah pada mengeluh ke saya, Bufa juga ya. Itu loh Pak Roy Ilham sama Nukweta. sama Nukweta 2 orang. Kalau saya amati 2 anak ini potensinya susah banget kita gali, kita pahami ya, karena kalau diajar Bu Titik bisanya apa ya Bu? Tadi ucapannya persis bahkan Bu Titik tadi itu ya. Ya. Itu menjadi sebuah PR bagi kita, bagaimana menggali murid-murid yang seperti ini. Ya kan? Apa saya harus kerjasama dengan BK, kerjasama dengan semua bapak ibu guru? Saya juga pusing sendiri. Ya. Kalau ditanya suruh maju, dia maju. Iya Pak, itu jawabannya. Iya Pak, gitu. Tapi rajin, ya. Nah, yang saya khawatirkan akibat kondisinya itu menjadi bulian oleh teman-temannya. Ketika membentuk kelompok, nggak ada yang mau dimasuki oleh Mas Ilham ini. Jadi, bagaimana cara mengantisipasinya Pak Lutfi? Terima kasih. Bisa, jelas. Tapi nggak masuk. Tapi sama sekali nggak ada. Mau maju, mau sekali Bu. Panas saja. Masih 25. Tapi sama sekali nggak ada. Kalau kita Yang ngerjakan, tapi nggak tahu ya. kalau kita yang di depan sendiri, akhirnya kita sendirian sekarang mereka. Oke, terima kasih atas pertanyaan ya Pak Bambang sama Pak Rehan. Tentunya untuk menjawab tes soal tadi itu memang benar siswa harus memahami soal tersebut kayak gitu. Oke, benar-betul yang siswa yang memahami pertanyaan kayak gitu. Kalau menurut saya untuk soal yang namanya buta, terus yang satunya Pak Riza, itu kalau Pak Riza sendiri memang kalau menurut sudut pandang saya itu sama kesehatan mentalnya. Oke. Kalau Pak Riza itu yang sering ngobrol sama saya itu dia itu terlalu sering overthinking. Maksudnya yang dimana itu dia terlalu yang berpikiran berlebihan, maksudnya berpikir negatif yang terlalu berlebihan seperti itu. Itu yang mungkin menjadi kerjasama kita semuanya atau PR kita semuanya dan juga orang tua kayak gitu. Tentunya kalau dengan anak-anak yang seperti itu, gitu, terutama anak 105 itu yang kemarin saya dapatkan itu adalah jika sudah ditangani oleh Bapak Ibu guru, terus ketemu wali kelas dan juga sudah kolaborasi dengan Bapak Ibu guru BK, itu kita melakukan yang namanya referral, referral. Itu yang dimana itu kita bukan melepaskan permasalahan, tetapi bagaimana kita harus kerjasama yang dimana itu benar-benar sama orang yang benar-benar ahli terhadap bidangnya tersebut, yaitu adalah bisa ke psikolog atau ke psikiater yang dimana itu ada alat tesnya sendiri kayak gitu. Nah di situ mungkin kalau psikolog itu ada alat tesnya yang tentunya guru BK tidak dapatkan, itu yang nanti biasanya digunakan untuk bagaimana karakternya anak ini, terus kemudian bagaimana sih dia bisa mengetahui kepribadiannya seperti apa kayak gitu Bapak. Jadi kita harus sama wali murid juga kita ini referral atau alih tangan kasus sama orang psikolog, tapi harus seizin atau anak tersebut mau kayak gitu loh. Jadi kalau anak pun istilahnya mau untuk dialih tangan kasus, berarti itu sudah metode yang betul kayak gitu. Tapi kalau anaknya nggak mau gitu ya, itu juga namanya juga kode etik kalau kita memaksakan anak untuk ke psikolog kayak gitu. Jadi harus ada kode etiknya seperti itu Pak. Jadi ada hal-hal yang mungkin
kita harus kerjasama sama pihak luar, kayak gitu. Bagaimana cara menangani anak tersebut, kayak gitu. Dulu pengalaman saya juga pernah dulu anak yang diam sekali nih Bapak Ibu, tidak pernah cerita ataupun semacamnya. Lah itu saya dulu menggunakan metode menulis Bapak. Ya, anak itu saya suruh menulis kira-kira apa sih yang mungkin menjadi gangguannya dia. Terus yang menjadi problematikanya itu seperti apa sih? Dan anaknya itu nggak mau cerita, nggak mau terbuka, baik sama guru wali kelas maupun ke orang tuanya sendiri kayak gitu. Itu saya pernah alami di sekolah sebelumnya saya mengajar. Itu saya suruh nulis, alhamdulillah dia mau nulis walaupun tulisannya jelek ya. Tapi ya insya Allah saya bisa membaca. Dari situ mungkin salah satu hal yang mungkin salah satu bagaimana cara bentuk komunikasi sama anak-anak yang introvert. Itu salah satu caranya kayak gitu. Jadi harus benar-benar kita harus sabar dan bagaimana kita harus mengetahui beberapa metode cara supaya kita itu tahu apa sih yang menjadi permasalahan setiap anak kayak gitu. Karena setiap anak pastinya punya kemampuan berbeda-beda ya dari anak-anak yang lain gitu. Itu yang menjadi PR kita semuanya Bapak Ibu. Ya gitu ya mungkin Pak Bambang sama Pak Rehan ya, gitu. Bisa jawab dikit ya. Monggo, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Ya, tidak ada, kalau tidak ada saya lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah bagaimana menghadapi anak yang punya karakter yang anaknya itu punya kebiasaan memprovokasi teman-temannya, Jadi teman-teman sekolahnya itu ada cerita bahwa ada salah satu siswa di kelas itu yang suka memprovokasi teman-temannya. Misalnya ada iuran apa, maka siswa itu akan memprovokasi teman-temannya untuk tidak iuran. Nah, teman-temannya lalu kebanyakan pada manut gitu. Nah, seperti itu, anaknya memang sangat spesial sifatnya, dan anaknya juga kalau dalam KBM sering mengganggu. Kalau diajar, anak itu tuh sering ngobrol sendiri, kemudian ketok-ketok meja, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghadapi anak dengan karakter yang seperti itu? Anak ini punya karakter seperti itu sejak udah lama. Dia juga sering menyakiti temannya. Pada saat kelas kemarin ada kejadian, salah satu teman sekelasnya itu memukuli anak itu karena dia sudah tidak tahan dengan kebiasaan anak itu yang dianggap membuat dia itu merasa tidak nyaman dengan kata-katanya, dengan kalimatnya. Dia dipanggil dengan panggilan yang buruk sehingga dia tersinggung, tapi dia ditahan, dan katanya sejak kelas 11 dia mengalami hal itu, ditahan terus. Kelas 12 katanya masih dipanggil dengan panggilan yang buruk yang membuat dia tidak nyaman. Akhirnya anak itu pada suatu hari beberapa waktu yang lalu itu tidak bisa menahan emosinya, lalu memukuli anak itu. Untungnya kejadiannya di lapangan basket lagi pada main bola, ada miskomunikasi, akhirnya anak itu ngamuk dan memukuli si anak yang tadi saya ceritakan dengan luapan emosi yang luar biasa. Seperti itu, dan kemudian singkat cerita bahwa dalam kasus ini anak itu memukuli karena dia sudah tidak tahan, karena sudah sering disakiti oleh siswa tadi yang sering ya red flag lah istilahnya, tabiatnya kurang baik. Nah, seperti itu Pak. Jadi pertanyaan saya bagaimana mengatasi anak dengan karakter yang tadi saya ceritakan, yang istilah sekarangnya mungkin kayak red flag ya Pak ya. Makater. Terima kasih. Oke Bu, terima kasih atas pertanyaan ini. Sebenarnya untuk
tahun ini sebenarnya kan Bapak Ibu guru itu harus bisa kayak istilahnya konseling apa gitu. Maaf kalau saya salah gitu. Nanti bisa diingatkan seperti itu. Karena untuk anak-anak seperti itu biasanya bagaimana caranya kita itu harus mendengarkan apa yang menjadi problematikanya dia kayak gitu. Kita sebagai guru itu harus benar-benar bagaimana masuk dunianya mereka kayak gitu loh Bu. Bagaimana caranya kita mendengarkan ceritanya dia, terus konsistennya dia bercerita, dan bila perlu kita juga kayak memberikan sebuah treatment terhadap anak tersebut kayak gitu. Jadi kita jangan suka memotong cerita anak tersebut biar dia cerita sampai dia keluar semuanya unek-uneknya seperti itu, baru kita masuk ke dunianya mereka kayak gitu. Problematikanya apa sih sebenarnya? Apakah dia itu punya masalah di rumah ataupun dia sering punya masalah juga dengan orang tuanya gitu nggih, yang berakibat mungkin dia juga membuat permasalahan juga di sekolahan. Nah itu yang mungkin kita cari sebabnya seperti itu Bu. Karena di sisi lain bahwa anak-anak yang bisanya memberikan komando gitu nggih atau provokator, itu yang saya lihat itu biasanya dia punya problematikanya di rumah kayak gitu. Jadi kita harus cari sebabnya dulu Bu. Dia mungkin ada masalah apa di kepribadiannya dia seperti apa kayak gitu. Nah tentunya untuk merubah sifat itu kan agak susah nih Bu, ataupun membutuhkan waktu yang lama kayak gitu. Jadi kita jika jadi guru itu jangan bosan-bosannya untuk memantau aja. Kalau sudah memberikan istilahnya kita sudah memberikan konseling gitu nggih, kita memantau aja terhadap perilaku siswa tersebut. Kalau misalkan tidak bisa, ya kita harus komunikasi dengan orang tuanya tersebut. Ya, orang tuanya dipanggil, terus kemudian kita tanya juga metode pola pendidikan di rumah itu seperti apa sih yang dilakukan oleh bapak ibunya. Ya mungkin terkadang pola pendidikan di rumah sama di sekolah itu kan pastinya beda-beda nih bapak ibu semuanya. Ya itu terkadang yang mungkin kita harus melakukan kerjasama nih antara orang tua dan juga bapak ibu guru kayak gitu. Tentunya perlu adanya kolaborasi kayak gitu. Karena kalau kita kerja sendirian itu kayaknya biasanya nggak bisa tentang menangani anak tersebut. Kita anak seperti ini ya kita sudah biang, tapi terkadang di rumah pun juga dengan pola yang berbeda pastinya akan terulang kembali Bu, seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi harus adanya pola yang sama, pola pendidikan antara sekolah dan juga di rumah seperti itu Bu. Paham ya Bu? Oke, jadi harus ada pola pendidikan yang sama antara sekolah dan juga di rumah. Insya Allah sih dengan pola yang sama gitu kita samakan, nanti akan berubah dari pola pemikirannya dia, pola perilaku seperti apa ya seperti itu Ibu. Karena yang di rumah itu terkadang ya mungkin dia sering dibentak-bentak sama ayah ataupun ibu karena dia mungkin sering melakukan kesalahan ataupun orang tua juga jarang cerita sama ngobrol kayak gitu, sehingga itu mempengaruhi sifat karakter anak tersebut di sekolahan. Seperti itu Bu. Sama-sama Ibu. Itu mungkin salah satu jawaban dari saya Mohon kalau ada pertanyaan silakan yang lain. Tidak ada, mungkin kita lanjut ke materi berikutnya Nah ini materi berikutnya itu adalah pengelolaan emosi. Lanjut Pak. Oke, kenapa saya menggali materi ini? Itu adalah ketidakmampuan dalam mengelola emosi yang berdampak negatif terhadap peserta diri kita. Nah makanya itu melalui layar ini siswa diharapkan dapat mengenali berbagai emosi yang mereka rasakan.
karena emosi itu banyak banget nih Bapak Ibu guru. Ada emosi senang, bahagia, sedih, dan lain-lain. Seperti itu yang mungkin dirasakan oleh semua orang, kayak gitu. Lanjut Pak. Yaitu kemudian mengenali berbagai jenis emosi, kemudian memahami penyebabnya, mengetahui cara mengelolanya, kemudian menerapkan strategi mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut Pak. Nah, kebetulan kemarin saya menugaskan peserta didik itu adalah menggambar, melukis keadaan emosi kalian, kayak gitu. Jadi kemarin siswa-siswi itu saya menyuruh menuliskan apa? Menggambar wajah situasi kondisi emosi. Itu kemarin ada berbagai macam gambar ya, yang mungkin saya nggak melihat bagus atau tidaknya, tapi bagaimana anak itu mengungkapkan perasaannya dia di dalam tulisan tersebut, kayak gitu. Ada perasaan senang ataupun bahagia. Dan kemarin beberapa anak itu lagi tidak bahagia nih, banyak berbagai macam ya. Mungkin karena ada teman yang nggak mau berteman samanya dia, begitu ya. Terus kemudian ada uang sakunya itu sedikit, kayak gitu. Terus kemudian ada yang bahagia kayak gitu, EBG-nya itu enak, kayak gitu ya. Ataupun dari temannya dia dapat jatah karena temannya nggak suka, kayak gitu. Jadi perasaan-perasaan seperti itu yang mungkin walaupun kecil ya, tapi bagi mereka itu bisa mengungkapkan perasaannya mereka, kayak gitu. Disertai tulisannya kemudian seperti itu. Terus kemudian jika lagi marah ataupun lagi sedih, itu saya coba tuliskan kenapa sih biasanya mereka situasi lagi marah, kayak gitu. Ada yang menuliskan saat sedih itu biasanya di kamar menyendiri, terus kemudian ada yang mungkin saat sedih dia healing, jalan-jalan ataupun makan. Itu salah satu cara bagaimana dia itu untuk menghilangkan atau mengurangi rasa emosi tersebut, kayak gitu. Lanjut Pak. Kalau saya tidur Bu, untuk menghilangkan kesedihan. Oke, ini salah satu bagaimana mengendalikan diri, Bapak Ibu guru, yang itu adalah kita harus menerima. Jadi kalau Bapak Ibu guru lagi nangis gitu, lagi sedih, kita harus menerima situasi yang ada, kayak gitu. Terus kemudian tarik nafas panjang-panjang, itu salah satu cara. Kemudian amati diri sendiri gitu, apa yang menyebabkan kok bisa nangis ataupun berpikiran bagaimana sih saya selanjutnya, kayak gitu. Kemudian harus tetap dinikmati, disyukuri dengan kondisi yang ada saat ini. Ya, itu salah satu caranya. Kemudian yakini bahwa setiap masalah itu pastinya akan ada jalan keluar. Itu kemarin saya tenangkan kepada anak didik saya, seperti itu. Terus kemudian aksi. Setiap masalah kita harus punya aksi. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita tidak sampai yang namanya pasrah, ataupun tidak melakukan apa-apa. Tapi bagaimana kita harus kerja aksi nyata. Bagaimana caranya sedih itu bisa mengurangi terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Kemarin ada anak-anak yang mungkin sedih dengan problematika banyak, itu mereka ada yang bisa caranya bagaimana sih untuk mengurangi rasa sedih kalian, ada yang menjawab. Dan ada juga yang mungkin masih bingung apa yang mungkin selanjutnya akan mereka lakukan dengan perasaan seperti ini. Itu kemarin ada beberapa anak yang mengalami masalah tersebut, kayak gitu. Itu salah satunya. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Ya, ini kemarin ada beberapa refleksi ya yang kemarin sudah dikerjakan. Ini ada salah contohnya. Masih. Nah, itu kemarin ini hasil dokumentasi saya tentang cara mengelola emosi, kayak gitu. Itu sering terjadi nih Bapak Ibu guru yang disampaikan sama Bu itu tiba-tiba marah gitu, akhirnya yang sering bully akhirnya dipukul, kayak gitu. Itu adalah salah satu luapan emosi yang mungkin sudah lama terpendam, semakin lama menumpuk gitu, terus diejek terus meledak, akhirnya mau nggak mau ya dia caranya memukul, kayak gitu.
itu adalah salah satu bentuk emosi yang mungkin dialami oleh anak tersebut kayak gitu. Jadi kita sebagai orang itu harus bisa bagaimana sih cara mengelola yang baik kayak gitu. Itu salah satu kenapa saya mengambil materi ini kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ibu-ibu yang suka emosi coba ditanya lah. Iya. Jadi sering emosi ya, Bu sama suami ya, Bu. Enggak ya, Bu ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Amin dulu, Bu. Amin dulu. Mohon maaf, sedikit yang mau saya tanyakan terkait tadi bahwa masalah anak sekarang kan kalau yang saya amati kesulitan anak itu membaca yang panjang Pak dengan jangka waktu yang pendek itu seperti itu. Mungkin tidak hanya anak ya, gurunya juga mungkin seperti itu. Artinya apakah dari BK ada strategi khusus apalagi ini menghadapi TKA, UTBK dan seterusnya, kira-kira dari ilmu ke-BK ada tidak untuk bagaimana anak itu minimal bisa termotivasi untuk belajar dalam artian membaca dalam tanda kutip 1 kali atau 2 kali langsung bisa mengerjakan, karena sebenarnya kendalanya itu sebenarnya di bacaan yang panjang, durasi waktu yang limit gitu, seperti itu. Mungkin itu. Kemudian terkait dengan emosi, kemarin saya dengan Pak Rangga malah itu anak itu pas lagi saya ajar suruh maju ke depan untuk menuliskan ke papan tulis. Kan saya ada satu bangku untuk kerjasama. Nah, gontok-gontokan yang mau nulis itu siapa? Gitu. Seperti itu, sampai akhirnya mau memukul gitu. Sampai mau memukul itu, apakah itu juga salah satu pengendalian emosi yang jelek atau bagaimana solusinya untuk anak-anak yang seperti itu? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ya mungkin untuk zaman sekarang, anak-anak kan masih banyak masalah gitu, terhadap rajin untuk membaca, apalagi literasi seperti itu. Tentunya itu kan sebuah dari kebiasaan Bapak Ibu semuanya kayak gitu, karena mungkin di sekolah itu kan kita sudah memberikan waktu maksudnya di sekolah kan pastinya mereka tidak boleh memegang HP dalam proses pembelajaran kayak gitu sudah semuanya gitu. Terus kemudian bagaimana sih caranya supaya anak itu bisa rajin membaca? Itu karena kebiasaan karena mungkin itu kembali lagi terhadap di rumah maupun di sekolah. Saya setuju aja sebenarnya kalau HP itu dilarang. Misalkan kita bikin sistem seperti bagaimana anak masuk ke sekolah tanpa penggunaan handphone gitu ya, kecuali untuk tugas-tugas tertentu baru membuka. Sampai pulang pun juga mungkin anak-anak tidak boleh membuka HP kayak gitu. Itu adalah sebuah bentuk kebiasaan yang mungkin lama harus rajin membaca kayak gitu karena sesuatu hal yang kebiasaan yang baik, insya Allah nanti juga akan menjadi hal yang bagus untuk dirinya kayak gitu. Karena mungkin anak-anak zaman sekarang kan sudah terbiasa dengan video video pendek terutama kayak gitu kan. Karena untuk zaman sekarang pastinya mencari informasi itu kan tidak mencari secara menyeluruh tidak membaca seutuhnya, tapi anak zaman sekarang itu membaca hanya suka membaca yang kesimpulan saja seperti itu, tidak mencari informasi secara utuh kayak gitu. Nah itu seharusnya dari semuanya itu anak-anak itu dari kebiasaan yang baik itu harus rajin-rajin dibiasakan untuk membaca kayak gitu sih, dari buku kayak gitu. Apalagi kelas 11 sekarang kan mereka bukunya dapatnya saat proses pembelajaran anak-anak tidak membawa buku
sambil dibawa pulang udah enggak kan kayaknya. Nah itu mungkin salah satu cara bagaimana caranya bareng-bareng, bagaimana caranya anak-anak itu suka membaca kayak gitu. Untuk BK sendiri tidak ada teknik seperti itu Pak, tapi bagaimana kita harus tahu metode anak itu seperti apa sih model pembelajaran, karena mungkin metode anak kan beda-beda ya. Ada yang metodenya audio, mendengarkan baru paham gitu ya. Ada yang visual, hanya melihat gambar-gambar atau paham seperti itu, ataupun yang metode-metode yang lain seperti itu. Karena beberapa metode pembelajaran itu pasti berbeda-beda. Setiap itu penggunaan anak, makanya kita sebagai guru harus bagaimana sih supaya anak itu paham untuk mata pelajaran kita sendiri kayak gitu. Jadi kreativitas Bapak itu semuanya, dan juga harus mengetahui kemampuan si anak tersebut kayak gitu. Kalau anaknya nggak mendengarkan, pastinya kita melakukan evaluasi nih. Kenapa anak ini kok nggak paham seperti itu? Kayak kemarin anak yang gelut itu memang anak tersebut kurang dalam kemampuan menggambar ataupun menerima materi seperti itu. Mungkin dia punya kemampuan yang lain dalam materi pembelajaran. Dia memang anaknya malas untuk menulis seperti itu, tapi harus ada bentuk dukungan dari Bapak Ibu guru kayak gitu. Pelan-pelan maksudnya, menyuruh untuk pelan-pelan kayak gitu menulis dan semacamnya. Dia termasuk anak dalam kemampuan yang lambat Bapak. Kemarin sempat ngobrol sedikit sama Pak Rangga juga, saya juga mendengar dia termasuk anak kemampuannya yang lambat kayak gitu. Berbeda dengan anak-anak yang lain seperti itu. Jadi harus benar-benar lebih sabar lagi untuk dia itu lebih paham secara materi kayak gitu. Mungkin anak tersebut kenapa emosinya memuncak gitu ya, dia termasuk anak yang introvert ya, karena di rumah orang tuanya jarang diajak untuk ngobrol. Dia juga di kelas pun juga jarang bercerita sama temannya, sehingga otomatis dia pendiam, di pojok-pojok terus itu ya sama temannya, dipaksa gitu, lama-lama memuncak, lama kelamaan dia akhirnya terjadilah itu kemarin ya keributan sedikit. Nah itu mungkin saya dari sudut pandang saya seperti itu. Jadi karakter anak itu kita harus paham setiap karakter anak-anak seperti itu. Jadi kita harus mampu terhadap yang namanya konseling kayak gitu. Kita harus bagaimana caranya kita ngobrol dengan si anak tersebut kayak gitu. Jangan langsung menjas kayak gitu maksudnya. Dengan kita lihat itu kita juga jangan harus menjas gitu. Kita harus ngobrol cerita kayak ngobrol biasa aja. Itu salah satu cara supaya kita paham tentang karakter anak tersebut. Kayak gitu. Itu sih kalau saya. Boleh ditambahkan ya Pak? Oke, silakan Bu. Mungkin bisa mendukung Pak Amin gimana caranya anak itu bisa senang belajar. Nah, mungkin dari sekolah juga sudah mendukung Pak. Mungkin nanti bisa bekerja sama dari BK pada saat mungkin ngobrol dengan anak atau guru-guru yang lain. Mohon tolong dititipkan, misalnya di sini ada di perpustakaan ada buku-buku cerita menarik. Nah, mungkin itu adalah salah satu keinginan anak atau bisa untuk membuka mau membaca supaya anak senang membaca. Jadi nanti boleh dipromosikan di perpustakaan kami itu banyak sekali buku-buku fiksi yang judulnya menarik-menarik. Jadi kalau dia membaca dengan buku fiksi itu kan dia akan kebiasaan membaca buku, bukan membaca di HP. Nah mungkin ini hanya tambahan ya Pak, bisa dipromosikan. Jadi nanti perpustakaan itu akan rame, tapi bukan hanya untuk ngadem, tapi bisa untuk membaca, meminjam buku. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu maksudnya dari saya selalu berbicara tentang bagaimana kita caranya mengelola emosi si anak, karena pola emosi anak-anak itu dari anak SMA itu masih labil ya, sedikit mudah emosi, kemudian kadang kalau udah emosi puncak itu berani jotos atau berani memukul kayak gitu Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar bagaimana caranya kita untuk memandang emosi, jangan sampai emosi itu memuncak kayak gitu sih. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan.
Ya, sudah tidak ada ya. Kayak gitu. Mungkin sebelum kita mengakhiri kita senam lagi boleh? Gak apa-apa? Senam biar sehat nggak masalah. Gak apa-apa, senam lagi? Senam lagi Pak. Oke. Iya soalnya Jumat kita nggak pernah senam sih Bu. Ya kita senam lagi nggak apa-apa lebih. Sebentar aja gak apa-apa. Biasakan kan kita tidak sebentar, kita tidak sedikit jadi Halo semuanya, senam lagi sedikit. Ya, semuanya sebentar. lingkungan sehat bersama guru yang hebat, bersama kita dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Aku akan tujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Sekolah aman dan aman, dan juga membahagiakan. Tempat pembuatan bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Ku akan tujuh jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangkan situasi. Tujuh jurus mereka hebat, masa mengalir melangkah tepat. Tujuh jurus yang akan ku ingat. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu tepuk tangan semuanya. Luar biasa Pak Lutfi menyampaikan materi mengenali potensi murid.